Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Sabikia Gafur dengan NIM akhir 26. Di sini saya mendapati tugas dari mata kuliah Akidah yang diampu oleh Bapak Rozak, yang mana tugas UASnya ini yaitu menjelaskan atau memaparkan isi buku yang telah saya baca. Di sini saya mengambil judul bukunya yaitu tentang Akidah Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anghori. Mari kita simak langsung saja. Baik, di sini untuk poin yang pertama saya memaparkan dengan PPT yaitu tentang pengertian akidah. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i sendiri, akidah itu merupakan inti dari ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan seorang muslim terhadap hal-hal yang bersifat gaib dan mendasar dalam agama, seperti keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang pokok-pokoknya, dan di PPT ini menjelaskan tentang pokok-pokok akidah menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu memiliki pandangan khusus tentang prinsip-prinsip ajaran agama Islam itu yang penting untuk diyakini oleh umat Islam. Penjelasannya di sini saya paparkan 3 poin. Untuk poin pertamanya itu yaitu tauhidullah atau mengesankan Allah. Jadi yang dimaksudkan ini adalah dasar utama dalam ajaran Islam, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selainnya dan tidak ada yang setara dengannya. Yang kedua, keimanan kepada rukun iman yang keenam. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini mengajarkan kita untuk percaya dengan 6 pokok ajaran yang harus diyakini, yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, dan takdir baik maupun buruknya. Dan yang ketiga, menjaga kemurnian akidah dari bid'ah. Jadi dimaksudkan di sini kita harus menjaga ajaran agama agar tetap murni sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa menambah atau mengurangi apapun yang tidak ada dalam ajaran Islam yang asli. Dan yang terakhir, menghindari takwil berlebihan terhadap sifat-sifat Allah. Jadi ini berarti kita tidak boleh memberikan penafsiran yang berlebihan atau tidak sesuai terhadap sifat-sifat Allah seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Kita harus menerima sifat-sifat Allah itu sebagaimana adanya tanpa mencoba menafsirkannya secara berlebihan. Baik, lanjut saja kepada poin selanjutnya. Di sini sudah dijelaskan tentang dampak atau pengaruh akidah Imam Asy-Syafi'i terhadap umat Islam. Jadi di sini ada 3 poinnya. Jadi ajaran beliau itu memberikan banyak begitu manfaat. Ya, seperti diantaranya itu yang pertama, pembentukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya itu Imam Asy-Syafi'i membentuk cara berpikir dan beragama yang lurus sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabat. Ini jadi dasar bagi banyak umat Islam itu dalam memahami dan menjalankan agama itu dengan benar. Dan yang keduanya yaitu pendidikan keagamaan. Jadi ajaran Imam Asy-Syafi'i juga banyak dipakai dalam pendidikan Islam. Banyak pesantren, sekolah, dan majelis taklim yang mengajarkan pemahaman beliau agar umat Islam itu lebih paham dengan agama. Dan yang terakhir itu stabilitas pemahaman keagamaan. Jadi dengan adanya ajaran beliau, umat Islam punya pedoman yang jelas, jadi tidak gampang bingung atau terpecah karena perbedaan pandangan. Ini penting supaya umat itu tetap rukun dan tidak mudah terpecah belah. Baik, langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu membahas tentang contoh penerapan akidah Imam Asy-Syafi'i dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, maksudnya di sini gimana sih? Yuk kita bahas satu persatu. Jadi di sini ada 3 pembahasannya, yaitu 3 poinnya, yaitu yang pertama, menjaga tauhid dalam ibadah tidak menyekutukan Allah. Jadi artinya kita harus yakin bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah. Jadi jangan sampai kita minta tolong atau menyembah selain Allah. Misalnya itu seperti kayak benda dan makhluk lainnya. Yang kedua, berhati-hati terhadap pemahaman agama yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ini maksudnya kita harus belajar agama dari sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan mudah percaya sama ajaran yang aneh-aneh atau tidak sesuai dengan Islam. Yang terakhir, membentuk akhlak dan sikap sosial yang benar. Maksudnya itu kita harus punya akhlak yang baik seperti jujur, sopan, suka membantu, dan menghormati orang lain. Karena agama itu gak cuma soal ibadah, tapi juga soal sikap kita ke sesama. Tidak terasa kita sudah sampai di titik akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya dari penjelasan saya dari awal hingga akhir itu mengenai akidah Imam Syafi'i ini yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai dengan pemahaman sahabat dan salafus syahih. Jadi menolak segala bentuk takwil, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang dari nas yang sahih. Jadi Imam Syafi'i ini menurut beliau mencakup keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal perbuatan. Beliau juga konsisten menjaga kemurnian tauhid serta menolak percampuran antara akidah dengan logika filsafat. Jadi akidah yang beliau ajarkan itu menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan dan kesucian ajaran yang Islam. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.